kan ada 4 ya, normalitas, heterositas, kemudian multikoloritas, dan sudah ada yang rekam, udah yang rekod tadi, Umi, ya. Jadi salah satu saja nanti di-share. Umi Dinuriah sudah merekam tadi, jadi nanti bisa di-share teman-teman. Ya, kalau ngerekam, ya, tolong di-share ya, biar teman-temannya mendapat manfaat. Manfaatnya bukan untuk diri sendiri, tapi untuk yang lain juga dapat pahala. Dapat pahala. Saya juga dapat pahala. Jadi sama-sama memulung, sama-sama memulung pahala lah, sedikit-sedikit. Sama-sama memulung, mencari ya, untuk bekal kita akhirat ya. Ya, apa yang kita. Nah, ini pakai data yang kemarin ya, yang kemarin kita lanjutkan. Saya review dikit ya, yang sebentar. Normalitas. Pak, catatan kemarin ya, yang uji asumsi ya, ini asumsi. Nah, ini kemarin, sorry, tak share ya. Yang kemarin kan ini uji asumsi normalitas ya, sudah kita coba lakukan. Normalitas secara sendiri-sendiri ya, per variabel ya. Ini kalau kita belum punya model regresi, kita belum ada model regresi, kita bisa melakukan uji normalitas secara sendiri-sendiri per variabel seperti ini. Nah, ini per variabel. Nah, dengan bermacam-macam teknik ya, bisa ini lihat histogram ya, lihat histogram. Ya, kalau histogram seperti ini lancip, ya, mancangnya ini ujungnya di kanan ya, mancang positif, kemungkinan besar ini tidak normal ya, karena ada outliernya, ini ada ekstrim, data ekstrim. Ini kalau melihat histogramnya. Kemudian kalau kita lihat dari skewness kurtosis, kita juga bisa tahu datanya normal atau tidak. Skewness itu kalau normal datanya nilainya 0 ya. Nah, ini nilainya 7,5, berarti tidak normal, berarti kan menceng ya. Kurtosisnya kalau normal dia nilainya sekitar angka 3. Ini angkanya 66. Berarti lancip. Lebih besar dari 3 itu berarti lancip. Kalau di bawah 3 berarti tumpul. Nah, ini kalau melihat kemencengan keruncingan dari histogramnya. Kemudian cara yang lain melalui ini grafik ya, grafik. Yang kedua melalui uji statistik yang Cercubera. Ya. Nah, uji Cercubera. Kita lihat di sini intinya, yang diharapkan apa? Yang diharapkan adalah tidak signifikan. Yang diharapkan tidak signifikan. Artinya apa? Probabilitasnya di atas 5%. Nah, kalau seperti ini, probabilitasnya di bawah 5%, maka ya, berarti signifikan kan? Berarti signifikan. Artinya apa? Nol ditolak, berarti distribusinya tidak normal. Nah, seperti itu. Untuk variabel kesejahteraan. Nah, atau pakai uji Sapir-Whorf ya, normalitas Sapir-Whorf. Normalitas Sapir-Whorf sudah. Oh, yang Sapir-Whorf belum kayaknya. Yang Sapir-Whorf belum. Nah, coba saya stop. Saya data kemarin. Nah, ini kita coba Sapir-Whorf datanya tadi berapa? 100 ya.
Ini datanya 9.000 sekian ya. Biar sama dengan yang kemarin. Kemarin datanya 100 ya. Datanya 100. Yang diuji kesejahteraan ya. Nah, ini ini kan masih aslinya, sampelnya dibuat 100. Ini ada menunya sampel ini. Ini sampel. Berarti yang diuji nanti 100. Ini diklik ya. Ini all berarti itu semuanya. Ini sampai 100 sampai 1 sampai 100. 1 sampai 100 artinya yang dianalisis 100, tetapi yang dianalisis itu nomor 1 sampai nomor 100 urutnya. Kita bisa ganti dengan yang lain, misalkan nomor 100 sampai 200 itu juga bisa. 100 tapi yang dianalisis nomor 100 sampai 200. Nah, oke. Nah, kita yang pertama dulu ya. Yang histogram kemarin, histogram ini kan seperti ini sudah bisa kan. Nah, ulang aja. Kemudian nilai jar kuberanya di sini. Oke. Nah, sekarang yang saya kembalikan lagi. Uji normalitas untuk well ini, uji per variabel gitu ya. Tapi dengan teknik dengan uji Shapiro-Wilk. Nah, Shapiro-Wilk nggak ada di sini, tidak ada di menu ini ya, tidak ada. Kita lihat di menu add-in ini. Menu add-in. Nah, menu add-in ini secara default juga nggak ada. Kita harus masukkan ke sini, download add-in-nya. Jadi di sini download add-in ya. Ini harus terkoneksi internet. Terkoneksi internet harus ya. Kalau tidak terkoneksi tidak bisa. Kemudian pilih normalitas, normal ke bawah, cari yang normal. Normalitas ini, nah ini. Ada keterangannya kan ini di bawah. A collection of normality test including univariate, Shapiro-Wilk, multivariate, and complementary speech test. Nah, ini. Norm test. Ini klik install, terus ikuti petunjuknya. Setelah selesai tutup dulu ya, ditutup EV-nya, tutup, kemudian setelah ditutup dibuka lagi. Nah, setelah selesai biasanya di sini di menu add-in ini ada menu ini muncul Shapiro-Wilk. Nah, Shapiro-Wilk and Shapiro-Francia normality test. Ya. Oke, ini klik aja. Nah, ini hasilnya. Nah, kita copy, berarti kan kelihatan kan sampelnya yang dianalisis itu 1 sampai 100, jumlahnya 100. Nah, nilai Shapiro-Wilk dan Shapiro-Francia untuk normalitasnya ini. Kita copy, kita bawa ke MS Word saja. Nah, ini. Nah, Shapiro-Wilk hipotesisnya sama saja dengan Jar-Gubera ya. Hipotesis normalitasnya sama dengan Jar-Gubera. Shapiro-Wilk sama saja. Jadi sebetulnya kalau kalian perhatikan uji normalitas, heterosegasitas, multikolinialitas itu yang diinginkan oleh kita, yang diharapkan itu ada di H0-nya. Ada di H0-nya ini normal. Tidak terjadi heterosegasitas di H0-nya. Nah, H1-nya yang tidak mengikuti heterosegasitas atau normalitas dan sebagainya. Nah, ini. Sehingga ini sama persis dengan hipotesis di uji normalitas Jar-Gubera ya, H0 distribusi data normal, H0, H1-nya distribusi data mengikuti distribusi tidak normal atau non normal. Nah, ini
Ini kan glukoplaste. Terus yang diambil mana? Diambil dari data ini yang kita paste tadi. Yang kalau sapirobik yang diambil tentu yang sapirobik ini. Nilai p-value-nya di sini. Atau kalau normalitasnya Sapirofrancia, ya yang diambil adalah ini. Sapirofrancia. Nah, ini. Di sini coba lihat di Sapirofrancia ini 1,1, ini angkanya 1,1 1,11 min 11 itu artinya 1,1, ini saya ketik ya, sama dengan misalnya 1,11 kali 10 pangkat min 16. Bahasanya sama dengan 1,1 min 16 itu nulisnya seperti ini, 1,1 kali 10 pangkat min 16. Jadi ini sama setara dengan 0,00000-nya 0 di belakang koma itu 15 ya. Nah, ini. Oke, sekarang kita lihat yang normalitas sapirobik ya. Berarti yang kita lihat di sini sapirobik. Nilainya berapa? 0,000. Berarti di bawah 5% atau signifikan. Atau artinya apa? Artinya H0-nya di non normal. Sama, saya juga sama ya. Secara keseluruhan yang diuji bukan data aslinya tapi dia residualnya yang diuji. Jadi residualnya yang diuji. Nah, caranya gimana? Saya stop dulu sini. Saya tutup aja ya. Jadi kalau regresi, kita sudah punya model regresi, maka yang diuji adalah residualnya. Ini saya quick review, quick estimate equation ya. Ini model kita, misalkan saja Wells C, kemudian income, kemudian apa? Usia aja lah. Nah, ini kita punya 3 variabel ini. Nah, untuk uji normalitas, kita tidak perlu uji satu-satu. Well-nya diuji sendiri, income diuji sendiri, usia diuji sendiri, nggak perlu. Kita bisa langsung diuji semuanya, normalitasnya, yaitu yang dilihat adalah nilai residualnya. Nah, jadi kita harus melakukan regresi dulu, oke. Nah, ini. Kemudian residualnya diuji normalitasnya. Kita lihat, view. Nah, ini. Lihat ini residual diagnostik. Residual diagnostik. Apa? Normality test. Histogram normality test. Nah, ini hasil normalitas, hasil uji normality test dari model regresi kita. Nah, kita bawa ke nah ini misalnya kita punya model ini ya, maka residualnya yang diuji. Nah, ini hasil normalitas residualnya.
pakai Jargubera, ya sama aja, hipotesisnya sama, hanya memang katanya sedikit diganti. Kalau tadi data, ini residualnya. Residualnya mengikuti distribusi normal, satu residual mengikuti distribusi non normal. Ini kalau modelnya dalam bentuk regresi, ya, kita uji normalitasnya dengan cara yang kita lihat adalah residualnya. Nah, seperti ini. Nah, kesimpulannya apa? Ya, lihat ini nilai Jargubera ini probabilitasnya probabilitasnya 0,00 ya kan? 0,000. Berarti apa? Signifikan. Signifikan berarti apa? H1 yang diterima. Distribusi residual itu non normal. Nah, ini kesimpulannya. Nah, itu untuk normalitas dari model regresi. Oke. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Oke, saya lanjutkan. Masuk nggak ya Pak suara saya? Apa? Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Tadi kan saya sudah coba Pak untuk praktikumnya di aplikasinya. Ternyata nggak bisa download yang normalitas tes itu loh Pak. Oh, yang kalau Smirnov nggak bisa? Iya. Kenapa? Nggak tahu kenapa. Nggak tahu. Ada keterangannya nggak? Nggak ada sih Pak, cuman ya pilot gitu. Mungkin sinyal kali ya Pak, atau Ya. virus tertentu. Kalau tulisannya cuma pilot, itu coba lain kali lihat signalnya juga bisa. Memang harus koneksi internet gitu ya. Memang harus koneksi internet jelas itu. Kalau nggak koneksi nggak bisa. Kalau kemungkinan ada virus itu nggak sih Pak? Enggak. Kecil kemungkinannya karena pengalaman saya selama ini enggak, gagalnya bukan karena itu ya. Biasanya kalau sudah berhasil menginstal EView-nya, menginstal add-in itu otomatis bisa selama koneksinya bagus. Saya belum pernah lihat gagal karena hal yang lain ya, virus dan sebagainya. Kecuali EView-nya itu diprotek ya. EView-nya diprotek, memang atau Windows-nya diprotek, tidak bisa memasukkan data, tidak bisa install, jadi harus administrator itu juga bisa. Tapi biasanya kalau bisa install EView ya bisa, berarti kan dia administrator, sehingga dia bisa install add-in-nya. Nah, umumnya gitu. Nah, tapi sekarang kita mau coba aja nanti pas kondisi baik, coba aja lagi. Baik Pak, terima kasih. Nah, sekarang uji atau tes untuk heteroscedasitas ya. Heteroscedasitas. Ini jeleknya Zoom itu ganti software itu harus nge-share lagi, nutup lagi, nge-share lagi. Beda dengan Google Meet. Google Meet itu bisa nggak perlu gonta-ganti. Ganti software, ganti lagi. Jamaludin. Mana Jamaludin? Sampai 3. Signalnya susah sampai berapa? Susah sinyal, Pak. Jamaludin, iya, Jamaludin. Halo? Jamaludin? Iya, hadir, Pak. Oh ya, kok sama Lisa ada sampai 3 kamu kok.
3. Iya, lagi susah sinyalnya. Susah Oh, ya. masuk. Oke. Ngapain aku tadi ya? Uji heterozidasitas. Nah, kalau heterozidasitas nggak bisa sendirian, nggak bisa satu data gini nggak bisa ya. Uji heterozidasitas tidak bisa sendirian, satu variabel itu nggak bisa. Uji heterozidasitas pasti dengan variabel lain. Nah, sehingga untuk uji heterozidasitas kita buat model regresinya dulu. Ya. Mana regresinya tadi? Ulangi lagi ini estimate equation. Ini yang untuk membuat regresi ya. C income usia. Nah, katanya 100. Kemudian oke. Nah, ini untuk regresi biasa. Nah, setelah kita punya ini, baru kita bisa melakukan uji heterozidasitas. Heterozidasitas itu apa sih? Heteros itu berarti variannya tidak sama. Variannya tidak sama. Yang diharapkan homozidasitas. Variannya sama. Varian apa? Varian residual. Varian dari residualnya itu sama. Nah, ada bermacam-macam uji ya untuk uji heterozidasitas. Kemudian milih yang heterozidasitas tes. Heterozidasitas tes. Nah, di sini ya kan. Nah, ada banyak sekali cara uji heterozidasitas, ada Busch-Pagan-Goffrey test, Harvey test, Geiser test, dan sebagainya. Nah, kita mulai yang satu saja ini, yang BP Goffrey test, Busch-Pagan-Goffrey test. Tes ini sebetulnya dengan melakukan residualnya itu dikuadratkan. Jadi Busch-Pagan-Goffrey test itu residual dari regresi ini dikuadratkan. Tujuannya apa? Biar tidak negatif. Biar tidak negatif. Nah, kemudian regresornya biarin saja, langsung oke. Nah, ini hasil uji Busch-Pagan-Goffrey test. Yang bawah tidak perlu, yang kita lihat cukup di bagian ini saja. Nah, ini kita copy ya. Kita taruh di MS Word. Nah, Busch-Pagan-Goffrey test. Nah, ini saya copy taruh sini. Kemudian hipotesisnya apa? Ya, hipotesisnya sebetulnya mirip dengan normalitas dan sebagainya. Yang diharapkan itu ada di H0. Yang diharapkan H0, ya, residualnya terjadi homozidasitas. H1, residualnya terjadi heterozidasitas. Yang diharapkan di sini kan, yang diharapkan H0-nya. Apa artinya yang diharapkan itu tidak signifikan? Seperti normalitas, yang diharapkan itu tidak signifikan. Kalau signifikan berarti yang diharapkan adalah H1 yang diterima. Itu kalau signifikan. Nah, uji asumsi itu setahu saya semuanya yang diharapkan adalah tidak signifikan. Nah, Busch-Pagan-Goffrey test ini H0-nya residual terjadi homozidasitas, H1 residual heterozidasitas. Nah, pedoman saya kira juga sama saja ya kan. Lihat ini tidak berubah. Jika p-value-nya kecil dari 0,5 atau 5%, H0 ditolak. Berarti ini signifikan ya, ini signifikan. Kalau p-value-nya lebih besar dari 5%, H0 diterima. Ini tidak signifikan. Ini yang diharapkan. Nah, sekarang data tadi, yang tes tadi, ini ya kan, yang dibaca bagian mana? Yang dibaca bagian observasi R-square, probabilitas C-square. Nah, ini yang dibaca. Probabilitas C-square. Nah, ini P-nya berapa? P-value-nya 0,000. 0,000. Berarti apa? Ini signifikan kalau 0,00 di bawah 5%. Signifikan. Berarti
H1 diterima atau H0 ditolak. Artinya apa? H1 diterima berarti datanya atau residualnya mengalami heterosidasitas. Nah, residual terjadi heterosidasitas. Berarti asumsi regresi itu tidak terpenuhi, ya kan? Karena asumsinya regresi itu tidak boleh terjadi heterosidasitas. Nah, data kita atau regresi kita itu terjadi heterosidasitas. Nah, Mohon maaf ini, Pak, share screen-nya belum ya. ganti. Hah? Aku ngomong dari tadi. Iya Pak, saya kira sinyal ternyata emang belum kayaknya Pak. Aduh, kok lupa terus. Jadi ini ya. Hipotesis mengalami homosidas 1, residual mengalami heterosidasitas. Nah, ini heterosidasitas. Nah, sekarang kita coba dengan uji yang lain, uji geser. Kembalikan lagi. Nah, ini uji geser, ya, residual diagnostik, heterosidasitas, pilih uji geser. Uji geser itu residualnya diabsolutkan. Nilai residualnya diabsolutkan, kemudian diregres. Kalau BP Goldfield test tadi, ini yang ini, residualnya dikuadratkan, kemudian dilakukan regresi. Nah, geser itu untuk menghilangkan tanda negatif, residualnya dibuat absolut. Bedanya itu, kemudian oke. Nah, bagian ini yang kita copy, yang dibaca di sini. Hingga nggak usah di-copy. Yang di-copy, yang bawahnya nggak usah, ini aja kita ambil. Nah, uji geser, kita copy ini. Nah, hipotesisnya ya sama aja ya dengan hipotesis uji heterosidasitas Busch-Pagan-Goodfield test. Nah, sama saja. Nah, yang dibaca mana? Yang dibaca bagian observasi S-square. Nah, ini probabilitas G-square. Hasilnya signifikan. Uji geser hasilnya signifikan. Semuanya sama dengan uji BP Goodfield test. Ya. Signifikan. Signifikan artinya apa? Ini signifikan. Kalau signifikan berarti H0 ditolak. H0 ditolak. Yang karena H0 ditolak berarti yang diterima H1. Residualnya mengalami heterosidasitas. Nah, kesimpulannya ini. Residual mengalami heterosidasitas. Artinya apa? Artinya melanggar asumsi regresi. Nah, ini uji geser. Oke. Yang lain, kalau mau uji yang lain, kita coba uji White. Berikan estimation output. Nah, ini heterosidasitas. Kita coba uji White. Nah, ini residualnya juga dikuadratkan. Nah, hasilnya ini coba tes untuk heterosidasitas. White ini hipotesisnya sama aja ya kan, sama aja hipotesisnya. Kemudian ini kita copy paste.
Yang dibaca yang mana? Yang dibaca bagian yang sama seperti tadi, observasi R square, ya kan, probabilitas C square, ya bagian ini. Dan hasilnya bagaimana? Hasilnya juga signifikan. Hasilnya ini signifikan. P-value probabilitas C square, nilai P-value-nya 0,00. Berarti signifikan. Kalau signifikan berarti anu ditolak, satu diterima. Artinya apa? Terjadi heteroskedasitas. Jadi heteroskedasitas. Residualnya jadi heteroskedasitas. Nah, itu untuk uji heteroskedasitas. Ya. Oke. Kalau dalam kenyataan realitasnya gitu, ketika kalian penelitian, tidak perlu diuji semuanya. Misalkan heteroskedasitas diuji White, uji Geisser, nggak perlu. Kalian bisa salah satu saja, tidak perlu. Misalkan saja ya, misalkan kalian penelitian dan misalkan saja diuji BP test itu menunjukkan heteroskedasitas, kemudian kalian coba uji yang lain, uji Geisser itu menunjukkan terjadi homoskedasitas, maka ya kalian ambil yang menguntungkan, kalian ambil yang Geisser saja, nah, seperti itu, ambil yang menguntungkan, yang lain nggak usah diuji. Jadi ini kan hanya untuk pilihan-pilihan ya, pilihan-pilihan macam-macam uji heteroskedasitas ya. Tidak, dalam satu penelitian tidak perlu dilakukan uji sebanyak, cukup satu saja. Nah. Oke, ini ada yang mau ditanyakan? 78 coba kelas. Yang ada yang tanyakan ya? Yang lemah. Halo? Uliyatun saja, gimana? Nggak jelas saya tadi. Bapak, Ya. kita UTS-nya gimana ya, Pak? Apanya? UTS-nya nanti kayak gimana ya, Pak? Oh, UTS-nya. UTS-nya yang dummy. Gimana, Pak? UTS-nya yang dummy. Regresi dummy. Itu kita ngikutin yang kayak Bapak punya ya? Maksudnya? Yang ada contoh yang di YouTube itu loh, Pak. Iya. Yang dummy ikuti saya. Bapak, Ya. file saya semuanya hilang di laptop saya, Pak. Kemarin waktu kelas Bapak, laptop saya tiba-tiba LCD-nya itu jadi ungu gelap gitu, Pak. Jadi saya bingung, Pak. Gimana ya, Pak? Well, yang Ini bilang, yang anu lagi, copy lagi aja yang mana, yang bagian mana kan ada di YouTube, ada di apa, ada di Classroom, yang file-file kuliah saya. Iya, Pak. Hilang semuanya, Pak. Saya jadi panik, Pak. Takut nggak bisa ikut ujian. Oh, masih lama, masih jauh, nggak usah Soalnya panik. kata Aser Centernya itu paling cepatnya 2 minggu, paling lama 1 bulan, Pak. Kena MGB-nya, kena boardnya. LCD-nya, Pak. LCD-nya kena. Oh, LCD-nya. Oh iya. Iya, jadi nggak bisa lihat sama sekali Iya. laptop saya kemarin. Kalau kamu di rumah ada, tapi masih hidup laptopnya sebetulnya. Masih, Pak. Cuman LCD-nya tuh ungu, jadi ungu gelap-gelap. Kamu kalau Jadi di rumah ada TV LCD, TV gitu. ada, TV, Pak. nah itu biasanya disambung, dikonekkan ke situ bisa. Oh, bisa ya, Pak? Bisa, kamu pakai cari kabel HDMI ya kan. Kemudian dikonekkan ke TV. Nah, itu bisa, malah gede monitornya. Oh, iya, Pak. Saya biasanya gitu kalau nonton drakor. Jadi biar ada laptop di rumah, ada laptop nggak kepake gitu ya, laptop lama itu selalu dikonekin ke TV. Kalau nonton film, nonton itu gitu. Tapi memang bukan untuk laptop kerja, memang laptop rusak gitu jadinya. Dia selalu koneksi itu, laptop lama lah. Nah, kamu bisa seperti itu. Kalau memang mati bisa connect ke LCD, ke TV gitu ya. Tapi beliin kabel HDMI. Kalau sementara kalau belum diperbaiki. LCD memang biaya lama karena harus pesen dulu.
pesen dulu barangnya. Oke, jadi nanti ujiannya itu yang dummy ya, yang setelah ini. Regresi dummy, yang teorinya kemarin sudah saya jelaskan di kelas. Saya lanjutkan. Setelah uji heteroscedasitas, maka uji asumsi yang lain adalah multikolinearitas. Caranya gimana? Multikolinearitas itu bisa tekniknya bisa beberapa cara juga. Yang paling gampang itu melihat korelasi antar variabel independen. Karena multikolinearitas itu kan korelasi antar variabel independen yang kuat ya. Korelasi yang kuat antar variabel independen. Sehingga ini nggak bisa dilakukan. Multiko ini nggak bisa dilakukan kalau independennya hanya satu. Uji multikolinearitas ini dilakukan kalau independennya lebih dari satu, minimal 2. Gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini karena independennya 2, kita bisa lakukan ya, dengan salah satu cara misalkan. Yang pertama dengan korelasi, melihat korelasi antar variabel independennya seperti apa. Nah, kita quick, grup statistik, kemudian correlation. Nah, kita tulis di sini variabel yang mau dikorelasikan, income, ya, usia. Nah, ini Y-nya nggak perlu, wealth-nya atau Y-nya atau dependent variabelnya nggak perlu, karena yang dikorelasikannya hanya variabel independennya saja. Multiko itu korelasi antar independen ya. Oke. Nah, ini hasilnya kita copy paste. Nah, copy. Oke. Nah, ini hasilnya. Nah, saya copy paste di sini. Ya, ini. Tidak perlu sebanyak ini, tapi nggak gampang aja nih copy paste. Ini nilainya kan 0,2 ya, 0,2. Korelasi antara income dengan usia itu hanya 0,2. Terjadi multiko kalau seperti apa? Terjadi multiko itu kalau nilai korelasinya ini korelasinya R-nya lebih besar dari 0,8. Jadi nilainya 0,8 ke atas itu terjadi multiko. Kalau di bawah 0,8 tidak terjadi. Nah, kita lihat nilainya ini 0,2. 0,2 berarti tidak terjadi multikolinearitas. Tidak terjadi multikolinearitas ya. Oke. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Dosensinya sudah bisa semua ya. Dosensinya. Belum. Oke, saya lanjutkan. Nah, itu dengan melihat nilai korelasi antar variabel independen, kita bisa mengetahui terjadi multiko apa tidak. Cara yang kedua, dengan melihat
melihat nilai varian inflammatory faktornya, VIF, varian inflammatory factor ya. Lihat VIF-nya. Nah, view mana ini? Koefisien diagnostik ya. Melalui menu koefisien diagnostik, kemudian varian inflammation factor atau varian inflammatory factor, nih diklik. Nah, ini hasilnya. Kita copy. Terus di MS Word. Nah, varian inflammatory factor. Nah, pedomannya apa? Pedomannya ya lihat yang di bagian variabelnya ini ya. Tidak perlu yang konstanta, tidak perlu. Lihat yang bagian variabel. Kemudian lihat bagian ini centered VIF. Nah, lihat pedoman ini apa ini? Nilainya pedomannya terjadi multikolinearitas kalau apa? Kalau nilainya lebih dari 10. Lebih dari 10. Nah, ini pedomannya. Jika VIF lebih dari 10, itu terjadi multikolinearitas. Kalau di bawah 10, dianggap tidak terjadi multikolinearitas. Ya. Nah, sekarang lihat angkanya berapa ini? Angkanya 1,042. Berarti tidak terjadi multikolinearitas. Karena nilai VIF-nya di bawah 10. Nah, ini juga bisa melihat yang lain. Kalau kita lihat angka di koefisien variannya, ini disebut apa ya? Toleran faktor apa kalau nggak salah ya. Toleran faktor. Kalau itu kan VIF, varian inflammatory factor, ya ini disebut dengan toleran faktor. Nah, terjadi apa? Multiko kalau nilainya juga besar. Nah, tidak terjadi kalau nilainya sangat kecil ya, 0,0 seperti ini, biasanya juga menandakan tidak terjadi multikolinearitas. Nah, bisa melihat di sini juga. Tapi memang yang sering dipakai adalah bukan tolnya tadi, toleran faktornya, tapi varian dari faktor VIF-nya. Nah, ini yang sering dipakai. Nah, ini untuk uji multikolinearitas kita bisa menggunakan uji korelasi atau VIF. Nah, lagi-lagi kalau penelitian ya cukup salah satu. Penelitian atau kalian skripsi itu ya cukup salah satu, nggak perlu dua-duanya. Salah satu aja terpenuhi selesai. Sudah cukup. Nah, kalau namanya ujian ya memang kadang perintahnya pakai ini terus pakai itu kan ujian. Tapi kalau penelitian sebenarnya atau skripsi itu cukup salah satu. Oke. Setelah multikolinearitas, uji asumsi yang lain adalah autokorelasi ya. Autokorelasi itu apa? Autokorelasi itu adalah variabel dependen itu disebabkan atau dipengaruhi oleh variabel itu sendiri pada periode sebelumnya. Jadi Y itu dipengaruhi oleh Y-1, Y-2 dan seterusnya. Y itu dipengaruhi oleh variabel Y itu sendiri. Nah, itu autokorelasi. Atau serial correlation juga sama aja. Ada yang menyebutnya sebagai autokorelasi atau ada yang menyebutnya sebagai serial correlation, korelasi serial. Karena biasanya, kenapa serial? Karena memang biasanya dialami oleh data-data time series, serial.
Nah, cara ngujinya gimana? Salah satu cara pertama lihat ini Durbin Watson. Jadi ketika kita melakukan regresi sudah otomatis ada nilai koefisien Durbin Watson ini di sini. Nah, ini Durbin Watson bisa kita gunakan untuk melihat data ini atau regresi ini terjadi autokorelasi atau tidak. Ya. Bisa melihat nilai Durbin Watson-nya. Oke, ini kita copy paste. Nah, ini nah, di sini yang pembahasan ini. Pedomannya apa? Pedomannya nih. Tidak terjadi autokorelasi kalau nilainya antara 0 sampai 2. Ini cuman yang mudah, jadi antara 0 sampai 2. Ini bisa digunakan. Nah, kalau kita melihat ini nilainya 1,9, berarti ada di ring ini. Berarti tidak terjadi autokorelasi. 1,9 masih di situ. Tidak terjadi autokorelasi. Kalau lihat nilai Durbin Watson tesnya. Itu. Ya, kemudian cara kedua, dengan melakukan uji serial korelasinya. Nah, ini residual diagnostik. Serial correlation LM test. Ini klik. Ini ada lag-nya, biarin aja, abaikan ya lag-nya. Oke. Nah, ini Bush-Godfrey serial correlation LM test. Jadi ini uji serial korelasi atau autokorelasi. Copy, taruh di MS Word. Nah, hipotesisnya apa? H0 residual tidak mengalami autokorelasi, H1 residual mengalami autokorelasi. Ya. Nah, kita lihat ini nilai-nilai yang kita lihat begini, observasi R2, probabilitas R2-nya, yang dicari apa? Yang dicari yang tidak signifikan, Nah, nilai 0,995. 0,995 ya. Ini berarti di atas 5% ini, di atas 0,05. Berarti tidak signifikan. Tidak signifikan berarti H0 diterima. Residual tidak mengalami autokorelasi. Nah, sebenarnya tidak terjadi autokorelasi. Sama seperti hasil uji Durbin Watson tadi. Nah, ini bermacam-macam teknik untuk menguji menguji asumsi regresi. Oke. Nah, teknik menyembuhkannya lain kali saja. Oke. Ada yang ditanyakan? Oh, enggak ada ya. Ada tugas dikerjakan di classroom ya, berkaitan dengan ini, dikumpulkan sampai hari Sabtu ya, hari Sabtu siang kalau nggak salah. Nanti mengumpulkannya di form saya share dulu entahnya biar punya bayangan.
Data yang dipakai itu data yang ada di classroom. Datanya yang namanya ini ya, terbaru nanti saya masukkan ke situ data 21 XLS ya, data Excel. Yang nama filenya data 21. Datanya itu ribuan ya, sampai 9.000 sekian ya kan. Nah, melakukan analisisnya itu disesuaikan dengan nomor NIM-nya. Misalkan mahasiswa NIM-nya ini 194230118. 4 nomor terakhir ini 3018. Maka yang data yang diolah tadi itu data 3.800. Data 3.800, tidak semuanya. Ya, jadi beda mahasiswa, beda jumlah data yang dianalisis tergantung nomor absennya. Misalkan nomor absennya sekian, nomor NIM-nya diambil 4 angka 3174, maka yang datanya adalah 3.174 dari 9.000 sekian data. Dari 9.000 sekian data. Nah, work file-nya harus diberi nama sesuai nama NIM-nya. Jadi work file harus sesuai NIM-nya. Tidak boleh diberi nama yang lain. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, kemudian di screenshot. Seperti ini. Ini kan data mahasiswa NIM-nya sekian, 1924150. Misalkan NIM-nya ini 4 huruf 4150. Berarti ini nama work file-nya kan sesuai NIM-nya 1924150 sesuai NIM-nya. Nomor apa? Nama work file-nya sesuai NIM-nya. Nah, ini di screenshot ya, screenshot. Kemudian datanya ini yang diolah ada 4.150. 4.150 sesuai NIM-nya. Data 4. Nah, ini datanya ini kelihatan kan sesuai NIM-nya. NIM-nya 1924150 yang diolah 4150. Nah, ini kelihatan. NIM-nya ini yang diolah ini. Nah, ini di screenshot, dilampirkan. Dilampirkan nanti seperti ini. Nah, itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Nah, nanti dilampirkan di form. Saya beri formnya. Oke, itu saja kuliah hari ini. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Belum absen gimana ya, Pak? Terima kasih. Pak, belum absen, Pak. Tadi tak kasih absen nggak? Di absen tuh? Ini, Pak, kodenya udah kadaluarsa, Pak. Iya, Di Pak. absen. Bentar, absen sebentar. Saya buka lagi. Saya share. Oke, ini saya share sebentar. Nah, coba itu.